Babak 1. Charles kembali ke masa lalu. Memori masa depan. Malam itu, aula pesta berkilauan dengan cahaya kristal. Tetapi bagi Charles, itu adalah penjara kemiskinan dan penyesalan. Di sudut yang remang-remang, ia menyaksikan Evila Leron, seorang aktris papan atas yang bersinar, mengangkat gelas, matanya dipenuhi penghinaan yang dingin. "Charles," katanya, suaranya seperti bilah es, "kau menyedihkan. Apakah kau benar-benar berpikir kau pantas berada di sini?" Charles hanya bisa menunduk, dihancurkan oleh kegagalan yang tak terhitung jumlahnya. Tak lama kemudian, sebuah suara yang dulu ia puja, kini menjadi cambuk baginya. Itu adalah Helen, mantan pacarnya, yang kini tampil anggun dalam balutan desainer mahal dan bersinar dengan kesuksesan yang tak pernah ia capai. "Charles, masih mencoba mendekatiku?" Helen tertawa, tawa yang menusuk hingga ke tulang. "Kau konyol dan kekanak-kanakan. Kau tahu, kau hanyalah bawahan dari bosku sekarang. Upayamu mendekati wanita sepertiku sungguh meremehkan diriku," ejeknya, meremehkan Charles di depan umum. Charles melihat cerminan hidupnya yang hancur, kegagalan profesional, penghinaan dan cinta yang sia-sia. Dalam kehancuran emosional itu, sebuah sensasi aneh menyerbu dirinya. Segalanya menjadi kabur, lalu kegelapan. Hidupnya yang gagal seolah diulang dengan paksa. Kembali ke garis waktu. Charles tersentak, napasnya memburu. Ia berada di kampus, di tempat yang sangat dikenalnya 10 tahun lalu. Helen ada di depannya, memakai sweater lama yang lembut, matanya dipenuhi kepura-puraan manis yang sekarang Charles tahu persis sifat aslinya. Helen tersenyum palsu. "Tentu saja, Charles. Jika kau mau aku mempertimbangkanmu, kau harus tetap berusaha keras." Kata-kata itu, yang dulu memberinya harapan, kini terdengar seperti mantra yang menjebaknya dalam kegagalan. Charles, dengan memori masa depan yang jelas, bereaksi secara drastis. Ia menjatuhkan buket bunga yang seharusnya ia berikan, dan memandangnya dengan tatapan dingin. "Buang saja, Helen, dan barang yang pernah kuberikan padamu juga. Aku tidak ingin melihatnya lagi." Perubahan sikapnya yang tiba-tiba membuat teman-temannya, termasuk Mario, yang selalu diam-diam merendahkannya dan mengincar Helen, terkejut. Mario maju dengan wajah merah. "Berani-beraninya kau bicara begitu pada Helen, anjing tak tahu malu." Charles berbalik, pandangannya tajam dan menghancurkan. Ia tahu, Mario adalah pencuri ide bisnis yang akan menghancurkan kehidupannya yang dulu. "Mario, kau bajingan picik yang akan mencuri ide orang. Kau pikir aku tidak tahu apa yang akan kau lakukan nanti?" Charles, tanpa ragu, mempermalukan Mario di depan kerumunan, mengungkap rencana masa depan Mario seolah itu adalah rahasia kecil. Ketika Helen mencoba membela Mario, Charles memotongnya. Ia memperingatkan Helen bahwa suatu hari nanti ia akan menyesal telah membuang orang yang tulus demi orang seperti Mario. Charles menegaskan bahwa semua pengorbanannya di masa lalu untuk orang lain tidak pernah berarti apa-apa bagi mereka. Ia berjalan pergi, meninggalkan Helen yang bingung dan Mario yang terpukul oleh penghinaan. Babak 2. Investasi saham dan bertemu Karen Joy. Dengan ingatan 10 tahun ke depan, Charles hanya memiliki satu tujuan, mengubah nasibnya. Ia menyusun rencana bisnis raksasa yang mencakup layanan take-away kampus, teknologi AI dan yang paling utama, investasi saham sebagai modal awal. Satu-satunya modal yang ia miliki saat ini hanyalah uang saku kuliahnya. Tetapi dengan pengetahuan tentang pergerakan pasar, ia merasa tak terhentikan. Saat sedang mencari informasi di perpustakaan, teman Charles, yang masih bingung dengan perubahan sikap Charles, memperkenalkan seorang wanita. "Ini Karen Joy, dari jurusan sastra Mandarin. Cantik kan?" Charles menoleh, dan sepasang mata Karen Joy bertemu dengannya. Dalam sekejap, Charles teringat, Karen Joy adalah putri dari Maurice Joy, komisaris grup Zoro, konglomerat terbaik di negeri itu. Ini adalah koneksi yang dulu ia sia-siakan. Setelah bertukar kontak, Charles mengetahui bahwa ini adalah kali terakhir mereka bertemu sebelum Karen pindah ke kota lain. Charles merenung, di kehidupan masa lalunya, ia merasa terlalu rendah diri dengan status sosialnya yang jauh berbeda, sehingga ia memilih kabur dan kehilangan kesempatan ini. Tidak kali ini, bisiknya pada dirinya sendiri. Ia bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan itu. Sementara itu, Helen dan teman-temannya mendidih, karena Charles tidak hanya mengabaikannya, tetapi juga memblokir nomor teleponnya. Mereka yakin Charles hanya coba membuat Helen cemburu, sebuah permainan kekanak-kanakan untuk menarik perhatiannya kembali. Charles kemudian mengumpulkan teman-temannya. Ia menjelaskan bahwa ia akan memulai bisnis besar, tetapi mereka memerlukan modal awal. Rencananya adalah menginvestasikan semua uang tabungan mereka ke saham PT Oriental, sebelum resesi ekonomi global yang akan datang menghantam dan saham itu melonjak lebih dari 10 kali lipat. Ia meyakinkan mereka, "Kita harus mengumpulkan semua uang kita sekarang juga. Ini akan mengubah hidup kita." Bantuan dari Karen Joy. Untuk melaksanakan rencana besarnya, Charles menyusun pertemuan dengan Karen Joy. Di sebuah restoran elegan, Charles menyerahkan tas berisi uang tunai sebesar 1 miliar rupiah kepada Karen. "Karen, aku tahu ini gila, tapi aku mohon bantuanmu.
aku ingin meminjam nama ayahmu, Miles Joy, untuk membeli saham PT Oriental, katanya, tanpa menjelaskan alasan mengapa. Karen terkejut melihat jumlah uang itu dan permintaannya, tetapi ia tersentuh oleh kepercayaan mutlak yang Charles berikan padanya. Merasakan ketulusan dan keyakinan Charles, Karen akhirnya menyetujuinya, meskipun masih banyak pertanyaan di benaknya. Keputusan itu segera sampai ke telinga Miles Joy, ayah Karen. Sang komisaris grup Zoro itu meragukan Charles. PT Oriental sedang berada dalam kondisi yang sangat buruk. Apa alasannya anak ini mau berinvestasi di sana? Namun, Karen bersisten. Ia membela Charles dan mengatakan bahwa ia percaya padanya. Karen bahkan memberikan ultimatum. Ayah harus mendukung hubungan kami jika Charles berhasil dengan investasi ini. Babak 3. Charles membangun bisnis dan mengalahkan Mario. Seperti yang Charles ramalkan, investasi mereka di saham PT Oriental menghasilkan profit besar, kenaikan yang luar biasa hingga lebih dari 10 kali lipat. Dengan modal yang melimpah, Charles segera meluncurkan bisnis layanan take-away kampus yang ia beri nama Ayo Makan. Untuk membangun momentum dan menarik perhatian publik, Charles memanfaatkan koneksinya dengan Karen Joy untuk mendapat liputan media eksklusif di surat kabar Guini, menjadikannya trending topik sosial. Di sisi lain, Mario, si pencuri ide yang di masa lalu mencuri proyek Milk Tea Charles, masih meremehkan Charles. Mario dan asisten dekan, Bumanda, menertawakan ide take-away Charles. Ini sampah yang tidak masuk akal, cibir Bumanda, melempar proposal Charles ke tempat sampah. Sementara Mario meremehkan, Miles Joy mulai percaya sepenuhnya pada Charles. Setelah keberhasilan investasi yang menyelamatkan kekayaannya, Miles Joy meminta Charles menganalisis risiko pasar saham. Ia memberikan dokumen analisis yang luar biasa, membantu Miles Joy menghindari risiko besar yang disebabkan oleh krisis finansial global yang akan datang. Puncak konfrontasi di restoran. Malam perayaan tiba, Mario mengadakan acara makan-makan untuk merayakan proposal bisnisnya yang masuk kategori B, berharap mendapat dukungan dari dekan kampus. Charles, yang telah mengetahui rencana Mario, dengan cerdik memesan ruangan VIP yang sama, dan tiba lebih dulu, membuat Mario dan kelompoknya salah masuk dan kebingungan. Helen segera menuduh Charles datang untuk mengejarnya lagi, wajahnya penuh kesombongan yang terluka. Charles menatapnya tanpa emosi. Jangan konyol Helen, aku di sini bukan untukmu, aku tidak lagi mengharapkanmu, tolaknya dengan keras. Ia menyatakan bahwa Helen hanyalah seorang wanita yang menikmati memberikan harapan palsu dan memuja sanjungan. Merasa harga dirinya terinjak-injak, Helen menuntut Charles menghapus kontaknya dan menjauh dari hidupnya. Puncak konfrontasi terjadi ketika pintu ruangan terbuka dan serangkaian tokoh penting masuk. Rektor, dekan, komisaris grup Zoro, Miles Joy, dan Ratu Media, Krista. Mario dan Bumanda terkejut, mengira mereka semua datang untuk Mario. Namun, orang-orang penting itu berjalan lurus ke arah Charles. Proyek take-away Charles bukan hanya disetujui, tetapi telah masuk kategori S dan menjadi berita utama. Bumanda dan Mario terkejut setengah mati. Rencana bisnis Mario yang sukses ternyata hanya kategori B, sementara Charles disanjung sebagai pebisnis jenius. Charles mempermalukan Mario, mengungkap bagaimana Mario mencoba mencuri idenya di kehidupan yang lalu. Ia membuktikan bahwa rencana bisnisnya adalah bukti kemampuannya sendiri, bukan curian. Sebagai konsekuensinya, Bumanda dihukum karena meremehkan Charles. Charles kemudian menoleh ke Helen, yang berdiri di sana dengan wajah pucat. Lihat Helen, katanya sambil menunjuk para tokoh di sekelilingnya. Semua orang penting ini datang untukku. Aku menantangmu. Apakah semua pencapaian ini masih belum cukup di matamu? Charles menegaskan bahwa ia tidak berhutang apa-apa pada Helen, dan dia tidak akan pernah kembali. Babak 4. Charles berhasil, Helen menyesal. Bisnis layanan take-away Charles, Ayo Makan, berkembang pesat, mencapai profit miliaran dalam waktu singkat. Charles telah menjadi sensasi bisnis kampus yang tak terbantahkan. Helen, yang dihantui oleh penyesalan, coba kembali. Ia muncul di hadapan Charles sambil membawa masakan yang ia buat sendiri. Tangannya terluka akibat memasak. Charles menolak dengan tegas. Aku tidak berhutang apa-apa padamu, Helen. Fokusku adalah bisnis. Pergi, katanya, tanpa tergoyahkan oleh drama yang dibuatnya. Penyesalan Helen semakin dalam ketika teman-temannya mengingatkannya akan pengorbanan Charles di masa lalu, bagaimana Charles membelikannya obat saat demam, dan bahkan mengalami luka parah dalam kecelakaan demi dirinya. Ia akhirnya menyadari bahwa Charles telah melakukan segalanya untuknya, tetapi ia hanya membalasnya dengan rasa sakit. Namun, tantangan muncul. Mario, yang dibantu oleh pamannya dengan modal asing, meluncurkan platform pesaing, Dango. Platform ini menggunakan taktik kotor. Kurir Dango bertindak kasar, bahkan memukuli kurir Charles, memaksa mereka keluar dari area kampus. Charles, yang mendapat dukungan penuh dari Miles Joy dan grup Zoro, tetap tenang dan fokus. Sementara itu, Helen tiba-tiba menerima kabar mengejutkan. Ia adalah pewaris tunggal dari kakeknya, menjadikannya wanita muda kaya raya. Ia juga memiliki koneksi ke keluarga David, keluarga terkaya di kota itu. Helen mencoba menggunakan kekayaan dan koneksi barunya untuk membantu Charles agar kembali padanya. Namun, Charles menolak mentah-mentah. Ia tahu Helen bersekongkol dengan Mario dalam kesombongannya. Charles mengungkapkan kenyataan yang lebih besar. Ia tidak membutuhkan uang Helen, karena ia sedang dalam proses pendanaan kedua yang jauh lebih besar dari firma modal besar dunia, yang menunjukkan skala ambisi dan nilai perusahaannya. Babak 5. Bencana dan kemenangan akhir. Charles telah menyusun strategi rahasia, keamanan dan reputasi. Sejak awal, ia mempromosikan penggunaan kemasan bersegel di setiap pengiriman Ayo Makan, untuk menjamin kebersihan dan keamanan makanan. Strategi ini terbayarkan ketika platform pesaing, Dango, dilanda skandal besar. Kulir Dango bertindak kasar, bahkan memukuli kurir Charles, memaksa mereka keluar dari area kampus. Charles, yang mendapat dukungan penuh dari Miles Joy dan grup Zoro, tetap tenang dan fokus. Sementara itu, Helen tiba-tiba menerima kabar mengejutkan. Ia adalah pewaris tunggal dari kakeknya, menjadikannya wanita muda kaya raya. Ia juga memiliki koneksi ke keluarga David, keluarga terkaya di kota itu. Helen mencoba menggunakan kekayaan dan koneksi barunya untuk membantu Charles agar kembali padanya.
Namun, Charles menolak mentah-mentah. Ia tahu Helen bersekongkol dengan Mario dalam kesombongannya. Ia mengungkapkan kenyataan yang lebih besar. Ia tidak membutuhkan uang Helen, karena ia sedang dalam proses pendanaan kedua yang jauh lebih besar dari firma modal besar dunia yang menunjukkan skala ambisi dan nilai perusahaannya. Babak 5. Bencana dan kemenangan akhir. Charles telah menyusun strategi rahasia, keamanan dan reputasi. Sejak awal, ia mempromosikan penggunaan kemasan bersegel di setiap pengiriman Ayo Makan untuk menjamin kebersihan dan keamanan makanan. Strategi ini terbayarkan ketika platform pesaing, Dango, dilanda skandal besar. Kurir Dango bertindak kasar, bahkan memukuli kurir Charles, memaksa mereka keluar dari area kampus. Charles, yang mendapat dukungan penuh dari Mice Joy dan grup Zoro, tetap tenang dan fokus. Sementara itu, Helen tiba-tiba menerima kabar mengejutkan. Ia adalah pewaris tunggal dari kakeknya, menjadikannya wanita muda kaya raya. Ia juga memiliki koneksi ke keluarga David, keluarga terkaya di kota itu. Helen mencoba menggunakan kekayaan dan koneksi barunya untuk membantu Charles agar kembali padanya. Namun, Charles menolak mentah-mentah. Ia tahu Helen bersekongkol dengan Mario dalam kesombongannya. Ia mengungkapkan kenyataan yang lebih besar. Ia tidak membutuhkan uang Helen, karena ia sedang dalam proses